Misalnya kita ini butuh ke depan itu proyeksinya sekitar 8,5 juta personel penyelenggara di level ad hoc. Level ad hoc saja. Level ad hoc itu kecamatan, kemudian kelurahan, desa atau kelurahan, kemudian sampai ke tingkat TPS. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Terima kasih ya sudah kembali bergabung di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Semoga teman pemilih semua dalam keadaan sehat dan bisa bareng-bareng nih kita mencari inspirasi dan mengikuti cerita dari narasumber yang hadir di podcast KPU RI hari ini. Siapa lagi yang sudah menantikan, siapa saja teman pemilih yang sudah menantikan hadirnya narasumber satu ini untuk bisa ngobrol di podcast KPU RI. Kita sambut dulu dong Bapak Agus Melas. Halo Mbak. Halo, beliau adalah anggota KPU RI untuk Divisi Sosialisasi, Parmas dan masyarakat. Ini bukan partisipasi masyarakat ya Bapak? Iya. Teman-teman pasti sudah menantikan kan. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya Pak. Alhamdulillah kalau begitu teman pemilih semua juga mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Pak Melas, kita akan disclaimer dulu kepada teman pemilih. Meski saat ini kita masih struggle berjuang juga untuk segera lepas dari pandemi, tapi kami dapat informasikan teman pemilih saat ini ruangan studio podcast yang kita pakai sudah kita desinfektisasi dan alhamdulillah Pak Melas sebagai narsum dan juga kami sendiri sebagai host semua dalam keadaan sehat. Dan semua kru yang bertugas di balik layar saat ini tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Iya, mudah-mudahan semua sehat ya Bapak. Amin. Iya, Bapak terima kasih sudah mampir di studio podcast. Iya, akhirnya teman pemilih kita ada kesempatan untuk menyapa langsung Pak Melas di podcast KPU RI. Untuk teman pemilih yang sudah sekian lama nih mengikuti kisah kepemiluan atau bisa dibilang siapa saja sih orang-orang yang menjadi penyelenggara pemilu selama ini di tanah air. Tentu saja nama Bapak Agus Melas itu tidak terlalu asing karena bahkan sebelum beliau menjadi anggota KPU RI juga sudah berkiprah ya Pak Melas di kepemiluan. Kelihatannya begitu. Kelihatannya begitu. Iya. Dan memang benar demikian adanya. Kalau kita sama-sama cari nama Pak Melas di mesin pencari, Pak Melas itu sudah bergabung di kepemiluan kira-kira tuh di sekitaran tahun 99 ya Pak Melas? Betul, tahun 99 ya. Itu sudah mulai di apa tuh Pak aktivitasnya? Waktu itu saya masih mahasiswa mungkin semester 6 ya. Oh. Saya bergabung di KIPP Jawa Timur, Komite Independen Pemantau Pemilu Provinsi Jawa Timur. Saya kebetulan jadi wakil sekjen. Wasekjen? Ya, presidium internal lah. Ya. Jadi saya ngurusi personel, kemudian organisasi, logistik semacam itu untuk pemantauan pemilu pada tahun 99. Semester 6-an ya Bapak? Semester 6. Kuliahnya memang di ini ya Bapak, di ilmu politik ya Bapak? Enggak, saya justru kuliahnya ekonomi pembangunan. Wah, kenapa Pak waktu itu berminat untuk terlibat di pemantauan pemilu Pak? Teman-teman gitu atau gimana? Ya, saya kira waktu itu kan memang suasananya sangat kondusif untuk anak-anak muda mahasiswa berorganisasi. Kebetulan pemilu jadi satu tema tersendiri. Waktu itu kan ya nuansa benturan antara situasi transisi ya otoritarian menjadi demokrasi gitu. Makanya itu banyak anak-anak muda yang terlibat di sana. Dan pemilu dianggap sebagai cermin atau refleksi besar dari perubahan satu periode ke periode yang selanjutnya. Kalau boleh tahu berarti itu kisaran pemilu tahun berapa tuh Bapak? Tahun 99. 99 ya? Betul, tahun 99. Pasca pemilu reformasi. Pertama kali yang pasca reformasi. Pemilu pertama pasca reformasi. Ternyata Pak Melas sudah ikut andil tuh di situ. Rasanya gimana Pak waktu itu dari ikut memantau kok kenapa terus gitu akhirnya kiprahnya malah ada di jalur bisa dibilang ini jalur kepemiluan dong? Ya, saya nggak tahu, saya kalau dibilang jatuh cinta juga nanti berlebihan kan? Berlebihan ya Pak. Tapi gini, sebagian
informasi tentang pemilu yang saya dapatkan itu kemudian ditopang sama background pendidikan saya di studi ekonomi ilmu ekonomi studi pembangunan, karena saya belajar statistika, saya belajar ekonometrika, dan ternyata pemilu itu tidak hanya melibatkan sesuatu yang sifatnya naratif, tetapi sesuatu yang melibatkan data dan angka. Karena kita harus lihat pola, pattern, lihat formula, dan itu kemudian bisa dipergunakan untuk memproyeksi perkembangan ke depan, termasuk sekarang berkembang kan menjadi pemilih, kemudian apa yang disebutnya sebagai matematika pemilu misalnya, nah semacam itu. Nah saya menggelutinya secara otodidak. Itu sih yang membuat saya keterusan ya Pak. Keterusan, saya merasa tidak punya alternatif yang lain selain urusannya pemilu. Itu sih. Gitu. Jadi kejeblos lah ke sana. Kenapa ya kejeblos tapi suka ya Pak ya, berarti ya? Ya pada akhirnya kan gini, pekerjaan yang paling menarik dan paling dicari orang kalau Anda merasa pekerjaan Anda itu hobi. Nah, menjalani hobi kan sesuatu yang menyenangkan, dan kemudian dari hasil bekerja yang serius, konsisten, kemudian memberikan kompensasi, apakah finansial, gaji, ataupun mungkin leverage lain itu kan konsekuensi logis saja dari sesuatu yang Anda jalani dengan baik. Dan karena itu hobi ya mungkin tidak pernah merasa jenuh atau lelah, kira-kira gitu aja. Tidak jenuh, tidak lelah, tidak bosan, happy terus jadinya ya Pak Melas ya. Seharusnya begitu, meskipun pasti banyak masalah juga. Tapi sepertinya memang terlihat seperti itu teman pemilih, karena kiprahnya Pak Melas memang tidak putus, memang kayak setia banget gitu di jalur kepemiluan, atau boleh dibilang ketatanegaraan nggak Pak? Karena Pak Melas juga tergabung nih di tim penyusun, tim ahli atau apa ya Pak yang terkait dengan undang-undang pemilu. Ya betul, pada akhirnya kan perkembangannya ke sana. Sebenarnya kan itu rangkaian panjang ya. Kalau 99 sampai 2004 saya itu lebih banyak menekuni sebagai pemantau pemilu dan mengorganisir pemantauan. Tapi saya melihat tahun-tahun 2002 itu saya melihat kalau hanya sekedar pemantauan pemilu mungkin kurang menarik. Jadi ada lagi, kemudian saya diperkenalkan dengan dimensi-dimensi lain dalam sistem pemilu, terutama elemen teknis. Jadi pemilu itu selamanya upaya untuk mengubah suara pemilih menjadi kursi perwakilan. Nah selalu pertanyaannya, metode apa atau formula apa yang bisa diterapkan. Nah di situ yang kemudian membuat saya tertarik, dan kemudian saya mengenalnya, ternyata ada dimensi matematika dalam konteks kepemiluan. Makanya saya belajar formula penghitungan perolehan suara kursi, saya belajar tentang electoral districting atau daerah pemilihan. Kemudian banyak itu bisa ditularkan dan dikembangkan dalam kasanah kepemiluan di Indonesia, sehingga pemilu yang biasanya dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya politik, dan politik itu selalu berjarak dengan ilmu pengetahuan, itu bisa akhirnya didekatkan. Mendekat ya. Betul. Memang ada senjang. Nah, senjang itu yang tugas kita untuk mendekatkan bahwa pengambilan keputusan politik, termasuk salah satunya dalam konteks sistem pemilu, itu ada sisi-sisi keilmuan yang bisa didekati. Dan itu kalau kita belajar sejarahnya panjang. Karena kalau mau belajar serius tentang itu ya belajar sejarahnya. Misalnya Amerika Serikat tahun 1776 mereka merdeka, 1779 itu mereka bikin konvensi nasional pertama. Kan ada pertanyaan, mereka tetapkan jumlah kursi DPR-nya. Nah kemudian kursi DPR itu harus diturunkan ke negara bagian atau provinsi lah di Indonesia. Pertanyaannya, diturunkan dengan cara seperti apa? Nah itu biasanya melibatkan waktu itu ya, karena mungkin ilmu pengetahuan belum terlalu berkembang maju, ya variabel politisnya, jadi kepentingan dari masing-masing senator yang mewakili negara bagian sangat mengemuka. Tapi pada akhirnya 100 tahun kemudian keputusan-keputusan politik itu coba diobjektivasi oleh para saintis, dan kemudian jadi metode hitung yang kita kenal sekarang. Misalnya metode Saintelagu itu kalau di Amerika Serikat disumbangkan oleh senator Daniel Webster. Nah disebutnya metode bilangan ganjil. Nah itu, Thomas Jefferson juga begitu, yang kemudian metodenya itu disebut sebagai divisor varian D'Hondt. Nah kalau di Eropa Barat kita kenal, di Indonesia D'Hondt. Kalau kita Webster kita kenalnya Saintelagu, yang kita pakai di pemilu 2019 lalu. Betul. Yang terakhir yang lalu ya. Nah disitulah yang pokoknya saya bergelut di
situ aja. Dan kemudian sampai akhirnya diminta jadi tim ahli pemerintah. Ya karena kemampuan saya ya adanya di situ, ya sudahlah kita membantu sampai di situ sih, Mbak. Betul, Pak. Nah, dari cerita sekilas yang diutarakan Pak Melas barusan aja, teman pemilih juga semoga kembali teringat nih bahwa sebuah proses pemilu itu tidak hanya seperti yang semata-mata terlihat tipis di permukaan, yaitu hanya sekedar kontestasi atau sekedar perpolitikannya, tapi sebenarnya ada ilmu pengetahuan, ada banyak hal-hal yang secara keilmuan itu bisa digali dan itu sebagai menjadi dasar ya, Pak. Ya. Dasar dilakukannya pemilu ini. Mudah-mudahan ini sama-sama mengingatkan kita nih teman pemilih biar nggak lupa bahwa ada keilmuan yang sangat kuat dan mengakar yang mendasari pelaksanaan pemilu itu ya. Betul. Bapak ya. Termasuk begini, misalnya dalam konteks kepemiluan kita ya, selalu dipahami kan pemilu itu mengemuka dimensinya kontestasi, kompetisi. Ya betul, saya harus akui bahwa dimensi itu atau variabel itu selalu bersifat alami dalam pemilu, namanya juga berusaha untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan secara damai. Tetapi ada satu dimensi lain yang jarang kemudian disinggung oleh kita dan jarang kemudian bukan hanya sekedar diwacanakan, apalagi kemudian dioperasionalkan. Misalnya pemilu itu juga punya satu misi penting, yaitu sebagai sarana untuk integrasi bangsa, sebagai sarana pemersatu bangsa. Bagaimanapun juga dinamika apakah konflik atau kemudian kontestasi, kompetisi, itu kan yang terlibat adalah anak-anak bangsa juga di situ. Nah itu yang menurut saya penting untuk kita gagas ke depan, melihat arah baru pemilu 2024. Saya kira itu. Betul. Nah, itu baru awal yang bisa mudah-mudahan kembali mengingatkan kita pada esensi pemilu ya teman pemilih ya. Teman pemilih jangan kemana-mana karena kita akan mendengar lebih banyak nih cerita dan hal-hal yang dipikirkan atau menjadi buah pikir Pak Melas tentang bagaimana membawa pemilu ini nanti 2024 dan beliau akan bicara tentang partisipasi pemilih juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di podcast KPU RI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jangan kemana-mana. Teman pemilih, terima kasih ya masih berada di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan kita masih bersama narasumber istimewa kita untuk minggu ini yaitu Bapak Agus Melas. Beliau anggota KPU RI. Bapak sudah mulai bertugas itu kira-kira sekitar 2-3 bulan ya Bapak ya? Ya, pelantikan kan 12 April ya. Betul, ya. 12 April, belum begitu lama. Rasanya gimana Pak sampai hari ini? Ya ini terus terang saya harus mengalami banyak transisi. Transisi ya Pak? Ya. Kita teman pemilih suka banget sama hal-hal yang terus terang, emang nggak Bapak? Ya transisi kan, saya harus berhadapan dengan sesuatu yang sifatnya formal. Nah biasanya kan hampir 30 tahun saya, atau 20 tahun lebih ya, saya terlibat di dunia kepemiluan, di organisasi masyarakat sipil. Tentu banyak sekali yang mengemukakan informalitas, ada sisi-sisi egalitarian, sisi kesetaraan itu jadi kayak jalan hidup yang biasa normal, tapi begitu masuk di organisasi yang birokrasi ya tentu suka tidak suka saya harus belajar banyak juga sampai sekarang harus menyesuaikan ya Bapak ya. Ya misalnya simpel saja ada satu momen saya tidak pernah mengantisipasinya dan saya tidak menyangka tiba-tiba saya harus diminta memberikan pidato. Atau misalnya ketika menyampaikan dalam satu forum tertentu itu kemudian dianggap sebagai sebuah arahan. Nah makanya oleh karena itu ya saya berpikir ya itu harus disampaikan tetapi dengan sangat berhati-hati karena ya sadar nggak sadar saya komisioner, apa yang saya sampaikan itu pasti didengar oleh tim kerja saya, oleh anggaplah struktur di bawah dan itu dianggap sebagai satu keputusan. Nah, harus betul harus bijak di sana lah. Iya betul Pak. Ya. Tapi kalau pidato mah udah sering Pak, ya kan Pak. Di sebelumnya juga di organisasi Bapak Geluti juga udah sering memberikan, ya nggak sih Pak, pidato bahasanya sih beda. Ya tapi kan bedanya gini. Kalau selama ini bukan pidato. Oh gitu. Apa Pak istilahnya? Lebih banyak diskusi atau menyampaikan sesuatu ya pemikiran yang kemudian membuka analisis, mungkin sebagian pendapat. Kalau di organisasi seperti KPU kan sudah tidak bisa lagi. Iya Pak ya. Di situ sih. Jadi kita nggak lagi membuka ruang banyak tentang perdebatan karena memang bukan dalam konteks diskursus kan. Tapi udah bagaimana kemudian yang disampaikan itu mengarah pada
proses pengambilan kebijakan. Iya. Itu bedanya. Betul. Tuh. Saya belajar banyak lah untuk itu, harus belajar tuh. Siap. Ya. Iya, tapi enjoy, happy ya Pak ya, tetap dijalani dengan sukacita kan, kecintaan Bapak ya kan? Iya. Ya saya udah mengucapkan sumpah dan janji pada bangsa dan negara, saya tidak bisa lagi ngubah apapun. Betul Pak. Betul, dan itu Pak. istri saya di belakang kan, jadi iya. Kalau kemudian dia mungkin ada kok waktunya nggak banyak, ya kan dirimu juga dengar sendiri saya mengucapkan sumpah. Bersumpah ya sudah itu iya. untuk bangsa saya gitu. Iya. Ya baik, segenap keluarga Ibu Melas dan seluruh keluarga. Sabar. Ya, termasuk kan menyampaikan bahwa 30 bulan ke depan sejak tanggal 14 Juni kami akan bekerja berdasarkan hari kalender. Ya sudah, itu harus disampaikan ke keluarga. Betul. Karena ini komitmennya. Iya. Berbangsa. Betul Bapak. Komitmen untuk mengabdi sebagai penyelenggara pemilu itu bukan komitmen yang main-main soalnya. Ya, betul. Teman pemilih juga nanti akan ikut menyaksikan bagaimana kami KPU penyelenggara pemilu beserta segenap pemangku kepentingan akan bekerja bersama ya Bapak ya untuk menggelar pemilu 2024 nanti. Nah, Pak Melas bertugas dari sejak awal dilantik. Diamanahkan untuk mengampu divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Kita pingin banget nih dengar apa sih yang di dalam apa yang bisa dibagi Pak Melas, kenapa sih masyarakat ini perlu untuk berpartisipasi dalam pemilu nanti Bapak? Ya, jadi gini, partisipasi itu penting, dan partisipasi apapun bentuknya, apakah dalam konteks politik, dalam konteks kewargaan ya, itu ya memang bagian dari natur manusia, sifat alami manusia bahwa dia terikat dengan batas-batas kenegaraan, negara dan bangsa punya visi misi tertentu, dan itu bagian dari upaya kita untuk menopang pelestarian tatanan negara kesatuan Republik Indonesia yang demokratis melalui pemilu misalnya. Melalui pemilu. Nah, jadi partisipasi itu ya, kalau misalnya satu negara bangsa kemudian tingkat partisipasi warga negaranya itu rendah, sebenarnya kan itu menutup sebagian ruang bagi bangsa itu sendiri untuk maju, bergerak maju. Jadi dari sana. Jadi kalau misalnya partisipasinya melemah, maka sebenarnya proses legitimasi, proses perkembangan kebangsaan ke depan itu kemudian hanya didominasi oleh sebagian kecil atau pihak-pihak tertentu saja. Makanya itu harus dibuka. Harus dibuka. Segenap unsur negara atau unsur warga negara semuanya harus ikut dalam partisipasi ya, itu ya. Betul kan, kalau misalnya Indonesia ini kan ada anggaplah 4 sektor, 5 sektor misalnya. Ada sektor negara, ada sektor korporasi atau bisnis, ada sektor masyarakat, ada sektor misalnya media misalnya. Nah, itu kan bagaimanapun juga itu bagian dari klasifikasi tertentu di mana setiap warga negara tinggal menentukan pilihannya dia masuk ke sektor mana, dan setiap sektor akan saling berinteraksi untuk menopang tatanan pelestarian kita kan, untuk bangsa Indonesia yang maju ke depan. Kita mau lihat nanti misalnya 100 tahun ke depan kita mau jadi apa, itu kan akan ditentukan tingkat keterlibatan kita, derajat partisipasi kita ya di saat ini di situ. Dan itu sebenarnya kan apa yang kita bisa kontribusikan bagi anak cucu kita mendatang. Betul. Kalau menurut Pak Melas, ya Bapak, menurut Pak Melas cocok nggak sih kalau selama ini tuh menghitung ada yang kita ketahui itu kesuksesan pemilu itu juga dihitung dari angka partisipasi masyarakat yang tinggi. Ya, saya kira itu salah satu kriteria untuk mengukur keterlibatan warga negara dalam memberikan dukungannya terhadap bagaimana negara ini dijalankan. Misalnya kalau kita lihat sejak tahun 99 sampai tahun 2019 ya, 5 kali pemilu demokratis yang dilaksanakan berturut-turut, itu sebenarnya kita harus akui tingkat partisipasi pemilih kita ya, itu memang tinggi, bahkan itu di atas rata-rata. Jadi di atas rata-rata ya Pak? Di atas rata-rata dibandingkan negara-negara lain di dunia yang sama-sama menyelenggarakan pemilu. Betul, walaupun itu mungkin disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya mungkin kehidupan kita yang misalnya mengarah pada negara modern, tetapi ada prinsip-prinsip kekerabatan, komunalitas itu yang mengemuka. Ada mungkin ya sisi-sisi patron klien, itu kan juga tidak bisa diabaikan dibandingkan negara Eropa Barat yang misalnya
sangat individual. Kita kan masih basisnya kebersamaan. Nah itu juga punya pengaruh. Gitu ya Pak? Di situ. Yang kita sebut dengan nilai ketimuran itu ya Pak? Saya kira di sana. Gitu. Ya kan istilah Jawa kadang-kadang mangan ramangan kumpul. Atau misalnya kita bisa bilang begini, misalnya kalau di dunia barat itu kan siapa yang berkompetisi dan memenangkan kompetisi itu dianggap sesuatu yang normal. Ketika seseorang memenangkan kompetisi tertentu, maka yang lain tidak dapat sama sekali dianggap suatu kewajaran. Mungkin di Indonesia berbeda nilai budayanya. Ya Anda menang, tapi bagi juga dengan yang lain. Gitu. Kan di situ. Jadi pada akhirnya ada yang dapat porsi besar, tapi ada juga yang dapat porsi kecil. Jadi kira-kira sama rasa apa ya? Satu rasa, iyalah, apa sih itu kayak gitu-gitu ya Pak? Ya gitu-gitulah, model-model gitu, sama rasa sama bahagia lah kira-kira gitu misalnya ya. Nah itu kan juga apa kekuatan kita, gotong royong kita, apa sifat gotong royong kita, dan itu banyak kan. Misalnya kita bisa periksa dari sejumlah pelaksanaan pemilu kita di TPS misalnya, anggarannya berapa sih untuk setup satu TPS? Tapi di sana bisa kemudian ada kayak festival, ada kemudian pemberian grand prize gitu kan, door prize, door prize gitu ya. Terus tematik ya. Ya itu artinya kan ada banyak kontribusi dari masyarakat sekitar untuk terlibat dalam upaya menjaga pelestarian tatanan negara demokratis melalui pemilu. Itu harus direkognisi oleh kita. Selain tingkat partisipasi di hari H. Nah tapi kan kita mau kembangkan, apakah mungkin partisipasi tidak hanya berkutat di soal urusan turnout misalnya. Dan kita harus berpikir yang lain kan, partisipasi apalagi yang bisa disumbangkan oleh warga bangsa kita. Saya kira itu mungkin juga sangat cocok nih untuk dilempar kembali wacana ini ke masyarakat nih, karena teman pemilih kadang berpikirnya berpartisipasi dalam pemilu itu ya nyoblos gitu. Mungkin ada hal-hal lain yang sebenarnya bisa dianggap sebagai suatu bentuk kontribusi kepada negara dalam penyelenggaraan pemilu ya Bapak ya. Misalnya kalau yang memang punya minat dalam kancah ini ya tentu saja menggunakan haknya sebagai warga negara untuk dipilih misalnya. Ya, misalnya menjadi calon legislatif. Misalnya menjadi penyelenggara pemilu. Jangan berpikir yang komisioner RI lah. Misalnya kita ini butuh ke depan itu proyeksinya sekitar 8,5 juta personel. Penyelenggara di level ad hoc. Level ad hoc saja. Level ad hoc itu kecamatan, kemudian kelurahan, desa atau kelurahan, kemudian sampai ke tingkat TPS. Sampai ke KPPS. Betul, KPPS misalnya. Nah, itu membutuhkan personel warga negara Indonesia yang melek huruf, kan gitu kan? Karena ya pemilu kita kan masih situasinya manual, mencatat, merekap segala macam, dan itu membutuhkan banyak figur-figur yang fresh dan kemudian sangat fit untuk itu. Karena memang pemilu kita cukup kompleks. Nah, kita bisa atasi dengan itu. Maka ruang-ruang untuk terlibat secara langsung sebagai penyelenggara di level bawah, itu menurut saya juga satu pintu penting untuk mengukur bahwa tingkat partisipasi kita sangat membaik. Termasuk nanti partisipasi yang lain dalam bentuk misalnya kita tahu perkembangan teknologi informasi, perkembangan ilmu pengetahuan, misalnya survei, jajak pendapat, ataupun perkembangan dunia digital yang banyak kemudian menghasilkan industri-industri kreatif. Nah, industri kreatif itu kemudian bisa memberikan sumbangsi pada dunia kepemiluan kita. Bagaimana kemudian mengkreasikan kampanye-kampanye yang inovatif, kampanye-kampanye yang sangat ramah dengan lingkungan, nah semacam itu. Dan kemudian bagaimana kontribusi mereka di dunia industri kreatif itu membantu para misalnya penyelenggara pemilu, kemudian dalam konteks sosialisasi membantu juga peserta pemilu untuk merumuskan gagasan-gagasan yang kemudian bisa disasarkan pada kelompok-kelompok yang memang membutuhkan. Nah, menurut saya itu juga bagian dari bentuk-bentuk partisipasi yang semakin lama makin berkembang dengan berbagai variannya. Itu tuh teman pemilih, sekaligus ini juga tidak hanya menantang nih, tapi juga mengundang nih kreativitas atau buah pikir teman pemilih semua untuk bisa berkontribusi dalam kepemiluan, tidak hanya sebagai pemilih tapi dalam segmen-segmen yang itu tadi, yang dalam industri kreatif, pemilu yang ramah lingkungan. Itu sebenarnya itu sungguh-sungguh sebuah hal yang luar biasa untuk bisa diwujudkan ya, Bapak ya.
Nah, karena teman pemilih juga kan perlu juga nih yang terutama yang masih muda, yang masih bisa dibilang sebagai generasi muda, perlu untuk menunjukkan bahwa teman pemilih juga mampu nih untuk berkontribusi dalam pemilu ini, dalam penyelenggaraan pemilu ini, tidak semata-mata sebagai pemilih ya Bapak. Ya, betul. Sebagai pemilihnya juga wajib gitu. Ya itu wajib tuh. Wajibnya wajib ya, jangan sampai nggak milih dong. Biarpun di Indonesia kan kita memang memilih itu bukan sebuah kewajiban ya Bapak, sebagai sebuah hak gitu. Betul. Tapi ya jangan sia-siakan hak itu. Oh ya, tentu saja. Tentu saja gitu. Nah, Pak Melas kembali ke masalah hal partisipasi pemilih itu, karena kan pemilu yang akan kita gelar itu kan banyak nih yang akan kita pilih ya. Jadi presiden, kemudian legislatif. Betul. Kemudian juga untuk di pemilihan nanti yang kita biasa teman pemilih dengar itu namanya pilkada. Iya, betul. Karena ada banyak yang akan dipilih, dan tentu saja yang kita sasar nih teman pemilih ini kan juga ada banyak segmen atau kelompok ya Bapak ya. Kira-kira tuh kita akan KPU akan punya cara khusus nggak Bapak untuk menyasar masyarakat yang ibaratnya itu kelompoknya atau segmennya itu beda-beda. Gimana ya biar teman pemilih dalam segmen yang beda-beda itu tetap punya antusiasme yang sama gitu. Ya. Jadi saya kira gini, pertama kita harus mulai dari upaya untuk mendefinisikan sebenarnya politik atau pemilu itu hal yang normal gitu. Politik itu sesuatu yang kehidupan sehari-hari. Misalnya, simpel saja, saya ini berhak tidak untuk dapat KTP. Ketika mendapatkan KTP akan berdampak pada skema misalnya jaminan asuransi sosial. Nah itu berdampak macam-macam. Politik itu juga keseharian kita ketika misalnya gini, kita keluar dari rumah, lihat jalan raya itu berlubang, atau lampu jalanan waktu malam itu gelap. Itu juga problem politik karena di sana urusannya selalu anggaran. Anggaran pembangunan daerah itu selalu melibatkan dua lembaga politik, eksekutif dengan legislatif untuk menyusun anggaran pendapatan belanja negara. Nah di sana, jadi kalau misalnya kemudian kita bisa pahami itu, maka hak yang kita miliki untuk menggunakan hak pilih itu akan menjadi lebih bermakna karena kita sebagai pemilih akan dituntut untuk coba saya ingin seleksi. Kalau misalnya levelnya pemilihan presiden, maka saya akan cari figur-figur yang misalnya mengkampanyekan sesuatu yang sifatnya mengajak kita ke Indonesia masa depan. Karena sih ide-ide besar tuh, pemersatu bangsa. Kalau di DPR RI nanti mereka-mereka yang memang menguasai pemahaman tentang bagaimana kemudian pengaturan hidup masyarakat diundangkan, dibuatkan dalam bentuk undang-undang karena mereka legislator. Kemudian bagaimana mereka lakukan pengawasan terhadap kerja-kerja lembaga-lembaga eksekutif agar program-programnya terrealisasi. Nah, termasuk juga bagaimana kemudian penganggaran di situ. Nah, kalau kemudian levelnya sudah DPRD, terutama kabupaten kota, maka mereka akan memilih orang-orang yang dikenal biasanya atau partai politik yang dikenal, dan kemudian kampanye-kampanye mereka itu tentang keseharian. Misalnya bagaimana kemudian tingkat kemiskinan itu kemudian bisa dikurangi, bagaimana kemudian upaya pemanfaatan potensi daerah karena itu nanti akan mengurangi pengangguran. Misalnya begitu. Ya, informasi ini yang menurut saya harus dibuka oleh kita ya, oleh KPU, dan itu nanti diinformasikan ke pemilih, termasuk nanti informasi tentang pemilih, kapan hari memilih, bagaimana tahapannya, bagaimana syarat menjadi pemilih, itu macam-macam lah informasi pemilih. Tapi politik sendiri kan sesuatu yang ya kehidupan sehari-hari kita. Nah, tinggal sekarang kita membicarakan kalau jenis dan bentuk informasinya sudah tertata dengan baik, disistematisir gitu, baru kemudian kita akan bicara tentang segmentasi. Dan KPU juga tentu saja akan memiliki strategi khusus untuk menyasar kepada kelompok-kelompok atau segmen yang berbeda-beda itu tadi ya, Pak Melas ya, betul. Ini memang penting ya Pak, seperti kita sebagai penyelenggara pemilunya, penyelenggara utamanya Bapak, selain segenap pemangku kepentingan kita, untuk menjaga antusiasme dari masyarakat pemilih ya Bapak ya. Kira-kira untuk menuju ke gelaran 2024 kita akan punya cara-cara khusus nggak Pak yang bisa kita ceritakan sama teman pemilih untuk tetap menjaga antusiasme mereka, karena ini tahapan juga sudah masuk nih. Jadi gini, ya prinsip kelembagaan yang baik itu kalau dia bisa melanjutkan segala pengalaman baik yang telah dikontribusikan oleh lembaga. Kan
KPU-nya tetap, orangnya yang berubah di satu periode. Jadi misalnya KPU dulu pernah punya beberapa program, dan menurut saya program itu jangan kemudian dibatalkan, itu kemudian bisa direview ulang, kemudian bisa disesuaikan dengan konteks kekinian, dan kemudian itu mungkin bisa diintegrasikan menjadi satu tema-tema baru gitu, program baru gitu. Betul. Yang dimaknai dengan cara yang baru sesuai perkembangan zaman, termasuk nanti upaya untuk memetakan potensi-potensi programatik yang sifatnya baru dan lebih berjangka panjang gitu dengan situasi 2024 maupun pasca 2024. Misalnya gini, 2024 itu kita akan menghadapi satu peta demografi yang relatif baru. 60%-an lebih itu generasi muda milenial gitu yang akan menempati porsi sebagai pemilih. 60% Bapak? Ya, banyak sampai ke sana dan itu luar biasa. Iya. Jadi misalnya usia-usia pemilih awal gitu, nanti pemilih 17 pemula. tahun ya, pemilih pemula, sampai nanti kisaran sekitar 40-45 tahun misalnya, itu porsinya ke sana, dan mereka akan memiliki tuntutan, mereka juga generasi yang punya genetika yang sudah berbeda, mereka ramah dengan teknologi informasi, mereka punya kesadaran bahwa keberlanjutan kelestarian bumi itu penting, jadi kesadaran lingkungan, misalnya itu harus direspon oleh kita, termasuk nanti segmen-segmen pemilih yang selama ini secara tradisional dimiliki oleh KPU, misalnya teman-teman disabilitas kan gitu, ada petani, nelayan, macam-macam ya, itu tetap harus jadi sasaran, dan itu harus dikembangkan dengan pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa saja sama, bisa saja ada dilakukan penyesuaian. Menurut saya begitu, itu tetap harus jadi sasaran. Ditambah lagi perkembangan teknologi informasi yang sangat baru, maka mau tidak mau kita harus KPU-nya sendiri ya. Misalnya saya kayak sekarang podcast mulai dikembangkan, TikTok kan, secara organisasi sebenarnya KPU juga berusaha untuk adjustment dirinya sedemikian rupa dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, tetapi itu mungkin tidak cukup. Nah, bahwa itu menjadi media untuk sosialisasi, tetapi menyasar apa kebutuhan dari pemilih dengan segmen-segmen yang berbeda, maka misalnya konsep yang disebut micro targeting. Kan ada segmen-segmen tertentu tuh dengan kekasan tertentu yang kemudian informasi apa yang kemudian pas dengan mereka. Kemudian media apa yang kemudian dipergunakan dan kita harus masuk di sana. Iya, betul. Nah, tetapi di balik itu semua, menurut saya bingkai besarnya yang harus kita susun. Tema besarnya yang harus kita susun. Menurut saya gini, kita membutuhkan satu tema baru dan itu melibatkan banyak pihak. Misalnya KPU, karena dia organisasi penyelenggara pemilu, maka dia bisa tidak menjadi leading sektor terkait dengan tema-tema besar yang nanti akan kita berikan dalam konteks sosialisasi dan pendidikan pemilih atau politik misalnya. Nah, itu harus melibatkan kementerian lembaga, melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil, bahkan mungkin kesadaran dari dunia usaha bahwa yang namanya pemilu itu perhelatan penting dari satu bangsa, dan keberhasilan dari pemilu itu juga akan menjaga kestabilan dari mereka semua untuk berusaha. Yang negara, pemerintah itu bisa melanjutkan program-programnya, sektor bisnis itu ketika negaranya stabil, maka bisnis juga akan jalan. Nah, kemudian kelompok-kelompok masyarakat juga, kalau misalnya iklim politik ekonominya stabil, maka mereka akan bergerak dan berkembang dengan dunianya. Saya kira itu gitu. Jadi kita butuh ada satu common ground yang disepakati bersama, ini kepentingan bangsa kita nih. Ini kepentingan 2024. Bisa tidak kemudian pemilu yang naturnya itu ada kompetisi sama kontestasi, tetapi juga bisa dimaknai sebagai sarana pemersatu anak bangsa. Jadi pasca nanti urusannya mungkin ya pasca kampanye yang kemudian kita mungkin berbeda pada tingkat program, pada pilihan-pilihan, tapi itu dianggap normal. Begitu selesai pemilu, ya sudah, kita harus bersatu lagi untuk membangun bangsa ini, Pak. Kembali kepada kehidupan berbangsa dan bernegara yang untuk sama-sama maju dan baik. Pak Melas itu tadi. Mudah-mudahan itu poin-poin yang bisa kita ingat tuh, sama-sama ingat ya teman pemilih ya, karena
Ayolah teman pemilih, udah dari tahun ke tahun kita udah semakin pintar, semakin maju. Teman pemilih kan juga pasti sudah tidak gampang dengan dibodohi dengan cerita-cerita yang tidak kondusif. Ayolah kita wujudkan suasana menuju pemilu 2024 yang menunjukkan kalau kita teman pemilih semakin cerdas ya. Betul. Dan yang menarik gini, dari beberapa survei yang dilakukan lembaga studi survei yang kredibel ternyata anak-anak muda itu memang naturnya berbeda. Dia mungkin berkumpul di satu komunitas, tetapi preferensi mereka berbeda-beda dan itu hal yang normal. Jadi kita sebenarnya punya potensi besar 2024 dengan generasi muda yang porsinya sampai 60% itu harusnya membuat kita tidak khawatir bahwa perbedaan nanti yang akan muncul dalam konteks kampanye itu pada akhirnya bisa mempersatukan dan naturnya anak-anak muda begitu. Nah jadi gitu. Nah ini perlu kita tangkap tuh. Bahwa tetapi kesadaran bahwa ini penting nih kontribusi saya bagi keberlanjutan bangsa dan negara, bukan hanya saya dan kelompok saya. Itu yang paling penting tuh. Ya betul. Fokus pada tujuan yang lebih besar dari negara ini. Betul. Gitu. Pak Melas, terima kasih sudah membagikan poin yang itu tadi. Pasti teman-teman pemilih juga sama-sama bisa menangkap hal-hal yang patut kita sepakati bersama untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik lagi nanti dengan pemilu 2024 nanti. Teman pemilih jangan kemana-mana ya, kita masih akan bersama dengan Bapak Agus Melas, anggota KPU RI, tetap di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jangan kemana-mana. Teman pemilih, terima kasih ya masih bersama podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, sekarang kita mau ngajakin atau mau minta Pak Melas untuk ngajakin teman pemilih nih, siapa yang belum subscribe Pak, ajakin subscribe. Ya, teman-teman pemilih, kalau Anda tidak like, subscribe, share dan subscribe channel podcastnya KPU RI, termasuk kelompok orang-orang yang tidak beruntung. rugi. Saya pastikan rugi. Ya, rugi ya Pak. Ya. Yang ngantri untuk hadir duduk di kursi panas ini berhadapan dengan hostnya itu saya lihat itu ada bejibun tuh di belakang tuh. Gitu. Itu luar biasa. Bisa aja. Antriannya sudah 2 kilometer sejak kemarin siang. Belum habis gitu. Enggak gitu. Bisa aja Bapak. Lo serius? Ya berarti pokoknya teman pemilih harus subscribe ya Pak. Iya, kalau enggak rugi lah. Kalau enggak rugi loh, kan gratis subscribe itu mah. Ya. Baik, Pak Melas, ini kita sudah tadi membuka kesempatan kepada teman pemilih untuk juga ikut berinteraksi nih, karena kita umumin bahwa hari ini kita tapping podcast nih sama Pak Melas. Jadi ternyata sudah ada beberapa teman pemilih yang menitipkan pertanyaan di IG story kita Pak. Ya, ini salah satunya kita mau baca ini dari salah satu teman kita yang sudah menitipkan keingintahuannya untuk Pak Melas. Pak, gimana sih kalau menurut Bapak tuh kita Indonesia ini, atau mungkin dari sisi Pak Melas sebagai penyelenggara pemilu itu masih ada kekhawatiran nggak ya tentang golput di 2024 nanti? Ini ya, golput itu satu hal yang memang kita harus pikirkan dengan baik, tetapi juga tidak harus direspon secara berlebihan. Tetapi juga yang harus diingat gini, golput kalau kemudian diasosiasikan dengan apatisme dalam konteks politik, percayalah apa yang saya tegaskan tadi, politik itu tentang kehidupan sehari-hari. Politik itu tentang keputusan yang akan berdampak pada setiap kita, mau kita kemanapun. Misalnya, anggaplah ini putusan politik. Kalau misalnya ada satu beasiswa, kemudian yang berebut saya dan Mbak Reni, kita berdua sama-sama pintar. Amin. Nah, tetapi yang jadi pembeda adalah background orang tua. Mbak Reni mungkin anaknya profesor, saya anaknya petani. Ini problem politik. Keputusan politik untuk memberikan beasiswa ke siapa? Itu juga bagian dari kehidupan kita. Nah, jadi gitu. Jadi keterlibatan kita untuk menggunakan hak pilih, untuk kemudian menyalurkan aspirasi, itu kan bentuk ekspresi dari preferensi kita, aspirasi kita. Nah, kan pasti akan ada konsekuensi. Setidaknya kita akan bilang saya sudah berupaya menjadi bagian dari dalam rangka melestarikan bangsa saya melalui pemilu. Nah, meskipun ya kita harus pahami dunia makin modern, hal-hal semacam itu mungkin sudah tidak terlalu mengemuka. Mungkin bentuk
bentuk partisipasinya lain mungkin, ya, bisa saja. Tapi saya kira di situ. Kalau kekhawatiran ya menurut saya gini, kalau kita lihat potret sejumlah data ya, generasi muda mungkin mereka awareness terhadap politik kurang, tetapi sebenarnya setiap hari mereka ngalaminya. Misalnya mereka mengkonsumsi dunia digital sekian hari berapa jam, mereka mungkin akan protes, kemudian kok kuotanya bandwidth-nya rendah, biaya kuota naik. Nah kemudian mereka untuk mendapatkan akses untuk misalnya belanja informasi ataupun barang jasa secara online jadi problematis. Nah itu selamanya pasti melibatkan proses politik. Pasti ada urusannya anggaran, bagaimana kemudian pembangunan infrastruktur internet, teknologi informasi, itu bagian dari politik. Nah harapannya kan gini, kalau urusan hak untuk menggunakan hak pilih atau tidak itu haknya masing-masing individu. Betul. Tetapi kesadaran dan informasi bahwa hak politik itu atau kehidupan kita ini sehari-hari ada tentang politik, itu juga perlu disampaikan. Nah mudah-mudahan itu bisa mengubah cara pandang kan. Ya betul. Paling di sana ya. Ya. Berarti mungkin saja akan ada, tapi harapannya ya semua tahu bahwa hak ini adalah hak yang terlalu spesial untuk disia-siakan ya Pak Melas. Persis. Ya, betul, seperti itu. Ya teman pemilih, sekarang kita akan lanjut ke penanya berikutnya nih. Tadi yang sudah sempat nitipin di Ego Story KPU RI. Ini ada salah satu teman pemilih, dia bertanya nih, ini spesifik nih ke Pak Melas nih. Apa sih tantangan terberat Pak Melas sebagai koordinator untuk divisi Sosdiklik Parmas ini, Pak Melas? Ya, tantangan terberat tentu kan membaca perkembangan zaman. Perkembangan zaman kita, yang namanya teknologi informasi berkembang sedemikian rupa, generasi populasi kita itu semakin ramah dengan teknologi informasi. Nah, tetapi informasi yang dulunya misalnya bisa didapatkan oleh ada lembaga-lembaga yang dianggap otoritatif gitu. Misalnya keluarga itu sebagai lembaga yang otoritatif lah, tingkat terkecil ya, memberikan informasi ataupun channel-channel yang sifatnya mainstream. Nah sekarang dengan perkembangan teknologi informasi kan semua individu bisa sangat otonom mencari sumber informasinya. Nah ini menurut saya tantangan terbesarnya. Oleh karena itu kan kemudian berkembang isu tentang hoax, hate speech, political identitas, politik identitas dalam konteks kompetisi dan kontestasi pemilu itu mengemuka menjadi bagian-bagian yang kita jadi fakta empirik dalam pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya. Nah saya kira ini tantangan ke depan, termasuk kemudian dalam dunia yang sangat modern, sangat individual ini ya. Ini kita diperhadapkan pada kesadaran bersama dari sebuah komunitas anak bangsa untuk terlibat secara aktif, secara sukarela dalam upaya melestarikan tatanan negara demokratis di Indonesia. Misalnya menjadi pemilih, menjadi penyelenggara pemilu, menjadi anggaplah kemudian dulu sempat dipotret ya oleh KPU dalam konteks relawan demokrasi. Nah, misalnya juga semacam tuh, itu. Ya. Nah, yang sekarang kan menjadi pertanyaan, nanti kita bisa maknai, saya nggak tahu apakah nanti tetap dalam bentuk program relawan demokrasi itu atau kita bisa maknai yang lain. Misalnya gini, Propim tahun 2019 kan kita dihadapkan pada jatuhnya petugas penyelenggara sakit segala macam, dan kemudian kita coba antisipasi. Oke, nanti kita bisa hitung skema apakah batas usia yang akan dilibatkan sebagai pengambilan keputusan, atau kemudian skema pemeriksaan kesehatan, atau jangan-jangan misalnya kita bisa dorong untuk membuka ruang bagi munculnya relawan demokrasi. Misalnya gini, sekarang ketemu dengan misalnya program Merdeka Belajar. Iya, betul. Itu ada durasi waktu sekian bulan, teman-teman mahasiswa itu bisa apakah magang atau bekerja secara kayak dulu KKN lah ya, kalau kuliah kerja nyata dulu. Nah mungkin itu dilibatkan menjadi penyelenggara di tingkat ad hoc, dan itu langsung di domisilinya. Oh gitu, menarik gitu ya Bapak ya. Nah itu yang kita harus kembangkan itu, dan itu mungkin kalaupun dalam konteks mereka bekerja sebagai petugas ad hoc ya, memang ada kompensasi dari negara. Mungkin itu tidak besar, dan menurut saya kelompok-kelompok muda itu sebenarnya kan relatif tidak berorientasi pada melulu urusan itu. Iya, tidak semua ya Bapak. Betul. Nah, tetapi kan kita harus merekognisinya begini. Pertanyaannya, kalau mereka tidak lagi punya orientasi
bekerja karena urusan finansial, kita bisa mengkompensasinya dengan cara apa? Nah, bisa tidak misalnya KPU menjadi leading sektor yang nantinya akan mengkomunikasikan atau bekerja sama dengan kementerian lembaga, misalnya BUMN, dengan sektor swasta untuk memberikan, bisa tidak sektor-sektor yang membuka lapangan pekerjaan atau merekrut tenaga kerja itu bisa memberikan afirmasi atau memberikan nilai lebih pada mereka-mereka yang pernah terlibat secara sukarela menjadi penyelenggara di tingkat ad hoc ketika bekerja misalnya. Nah, hal-hal semacam itu kan, ide-ide besar itu yang kemudian harus kita bangun. Dan itu saya kira bukan persoalan yang sulit. Karena kan sekarang ini kalau Mbak Reni juga lihat pasca KPU dilantik ya, kami bersepakat untuk memetakan sejumlah masalah berdasarkan pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya dan kemudian kita proyeksikan di 2024 kira-kira bagaimana memitigasi resiko itu. Makanya kami langsung sejak awal itu berinteraksi, berkoordinasi, silaturahmi dengan kementerian lembaga karena dalam rangka meminimalisir segala risiko. Termasuk saya kira nanti terkait dengan bagaimana mendapatkan 8,5 juta personel yang akan menjadi tulang punggung kita di lapangan. Ad hoc nah, kalau sebagian itu anak-anak muda, bisa tidak sektor dunia pekerjaan memberikan ruang bagi anak-anak muda? Mereka lah yang harusnya dapat prioritas kalau mau bekerja. Kenapa? Karena mereka sudah kontribusikan, sumbangsi mereka diberikan pada upaya untuk menjaga pelestarian tatanan negara kesatuan Republik Indonesia yang demokratis melalui pemilu. Itu harus dihargai. Itu bentuk nyata dedikasi kepada negara itu tadi, persis, ya Bapak ya? Persis, betul. Persis. Mereka nggak orientasi, mereka kan biasanya kalau anak-anak muda kan mungkin uang sakunya dari orang tua, uang kuotanya dari orang tua. Jadi kalau misalnya dapat kompensasi dari kita berapa sih? Mungkin nggak terlalu berdampak. Tetapi yang ke depan kita harus pikirkan. Misalnya nanti mereka termasuk melanjutkan beasiswa. Kan kita harus pikirkan itu. Justru harusnya portofolio yang misalnya ditandatangani oleh Ketua KPU RI memberikan penghargaan terhadap si A, si B karena kontribusinya. Itulah yang harusnya dinilai sebagai poin lebih. Itu. Nah, itulah ngelola negara kan. Iya, betul. Saya kira itu. Itu ide besar yang sepertinya akan memberikan banyak harapan dan juga semangat nih Pak Melas ya. Mudah-mudahan mimpi besar atau cita-cita besar ini bisa kita wujudkan bersama nih. Tidak hanya untuk KPU sebagai penyelenggara, tapi tentunya kepada pemuda-pemuda Indonesia nih yang semuanya pasti juga punya kemampuan luar biasa untuk menunjukkan pengabdiannya pada negara, terkhusus melalui pemilu. Ya. Pak Melas, terima kasih sudah menjawab pertanyaan ya dari teman pemilih yang sudah nitip pertanyaan di IG Story. Teman pemilih jangan kemana-mana loh, habis ini kita akan ajak Pak Melas untuk masuk di sesi NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu, jangan kemana-mana ya. Teman pemilih, terima kasih ya masih bersama kita, saya Reni dan juga tamu kita Bapak Melas, anggota KPU RI, tetap di podcast KPU RI. Dan sekarang kita akan sampai di segmen yang spesial karena di dalam podcast KPU RI kita punya NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Pak Melas, uniknya sesi ini kita bikin beda-beda nih ke setiap tamu nih, cerita pemilunya apa-apa. Nah, khusus buat episode Pak Melas ini, karena kita nih teman pemilih sama-sama tahu Pak Melas sebelum menjadi seorang penyelenggara pemilu sebagai komisioner KPU RI, Pak Melas sudah lama bekerja dalam hal kepemiluan. Banyak hal-hal yang sepertinya bisa nih kita minta dibagi cerita nih sama Pak Melas. Pak, boleh nggak cerita sama teman pemilih, kira-kira ada nggak sih Pak kayak bandingan atau cerita gitu dari negara lain yang juga sama-sama menyelenggarakan pemilu kayak Indonesia, tapi ada hal yang kayaknya seru atau penting untuk dinotis atau bisa dijadiin inspirasi gitu sama teman pemilih? Bagi cerita dong Pak. Ya, saya punya beberapa cerita, tapi saya khawatir harapan Anda nggak terkabul sepenuhnya. Bahwa cerita itu menarik misalnya. Gitu. Iya Pak, kita coba. Ya, misalnya gini, ini pengalaman saya saja. Ya. Ada satu momen saya mengikuti istri saya yang sedang studi lanjutan di negara lain di Jerman. Di Jerman. Ya, kebetulan sama anak.
Nah, di sana itu kebetulan saya tetap menggunakan hak pilih tapi via pos. Via pos. Untuk Pilpres waktu itu, Pilpres 2014. Jadi saya dapat surat surat pemilih dikirim via pos, kemudian saya kirim ke KJRI di Frankfurt konsulat kan. Kalau KBRI-nya kan di Berlin. Nah, di sana terlihat sebenarnya kalau di Jerman itu ternyata fungsi pos itu luar biasa signifikan. Gitu, Pak. Dalam setiap kehidupan masyarakat. Jadi hampir tiap hari yang namanya penduduk di sana itu selalu dapat kiriman dari instansi mana atau dari perusahaan kerja atau dari siapapun, dari lembaga-lembaga itu selalu dalam bentuk surat. Dan itu hal yang sangat jarang di Indonesia dilihat. Iya Pak ya. Nah, termasuk yang menarik begini. Waktu saya tinggal di sana sekitar mungkin 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. Karena saya punya izin tinggal tahunan, ya dianggap penduduk tetap gitu ya. Meskipun bukan warga negara. Di salah satu kota, saya itu ternyata karena diidentifikasi di balai kota itu penduduk tetap, saya dikirimi surat suara untuk memilih pemilu lokal. Pemilu lokal di sana. Memilih apa tuh Pak waktu itu? Waktu itu kalau nggak salah pemilu Dewan Kota. Gitu. Saya lupa, saya mungkin nggak gunakan hak pilih saya karena saya nggak terlalu yakin kalau saya gunakan ini salah atau enggak. Tapi tertera itu nama saya, nama istri, dan kemudian Anda diberikan hak untuk menggunakan hak pilih untuk memilih Dewan Kota. Jadi sebenarnya gini, dimanapun kita itu ketika kehidupan sosial politik kita itu selalu diwarnai dengan skema-skema pemilihan di sana. Termasuk kalau kita lihat misalnya di negara Jerman kebetulan ya partainya aneh-aneh gitu. Oh gitu Pak. Misalnya partai pecinta anjing. Itu berkumpul berasosiasi menjadi partai. Ya berusaha mereka ikut pemilunya di tingkat daerah, harapannya gitu. Atau partai pencinta sepeda. Nah gitu. Iya. Nah termasuk gini, yang mungkin nggak terlalu biasa di kita ya. Kalau misalnya sering tuh jalan-jalan di tengah kota itu biasanya muncul tuh partai-partai gitu yang sudah kita kenal namanya, itu bikin bilik-bilik kecil gitu pakai payung gitu. Mereka mungkin bagikan minuman tapi sambil ngajak diskusi. Kami punya program ini, kami akan ngadakan misalnya farat-faren itu bersepeda bareng gitu, kapan ikut gitu. Nah gitu-gitulah. Jadi di sana ya politik itu jadi kayak keseharian dan itu kemudian sesuatu yang sangat normal gitu. Dan itu bisa memotret apapun hobi kita. Kalau misalnya partai dengan ideologi tertentu ternyata programnya juga ngajak sepeda bareng. Mungkin dari situ nanti ngobrol. Nah, hal-hal semacam itu yang menurut saya pemilunya menjadi tidak menegangkan. Tidak menegangkan. Itu poin penting ya Bapak ya. Ya, dan itu menyegarkan bahkan. Menyegarkan karena mereka tampil dengan sangat informal gitu ya. Mereka ngobrol segala macam kan itu bisa diskusi banyak hal gitu. Jadi atmosfer yang mau dibangun justru supaya masyarakat itu tidak terlalu tegang dan takut gitu. Iya, justru masyarakat kan justru penasaran. Anda mau bawa ide apa untuk problem ini? Jadi langsung gitu. Nah, itu menurut saya mungkin ya penting jadi inspirasi kita. Jadi kalau ke depan misalnya bagaimana sih kemudian kita bisa kan gini, PR kita ini bagaimana kemudian kita bisa punya kontribusi untuk membangun organisasi penyelenggara yang mungkin adaptif dengan program-program yang mungkin sangat menyegarkan gitu, menyejukkan. Termasuk nanti harapannya itu bisa mendorong dan menciptakan situasi bagi insentif pembangunan dan pelembagaan sistem kepartaian yang baik gitu. Ya, sistem kepartaian yang baik kan sistem kepartaian yang menjalankan perannya dalam menyerap aspirasi, mengartikulasikannya dan kemudian berupaya membuktikannya dalam program-program kampanye yang basisnya gagasan dan program. Nah, saya kira di situ. Menarik banget sih. Itu sih kalau yang saya alami ya. Tapi yang mengherankan, saya tiba-tiba kok saya dapat surat suara. Ada beberapa itu. Dan di surat suara itu langsung diberikan profil-profil dari calon-calon yang akan maju. Mereka punya program ini untuk tata kota, mereka akan ubah apa. Kalau misalnya perpustakaannya kurang nyaman gitu, mereka punya program.
saya kira itu yang menurut saya ya keseharian kita. Iya betul. Menyentuh kesendi-sendi keseharian yang dihadapi tiap hari ya. Bahkan misalnya ada salah satu kandidat itu mengajukan program yang akan membuat kota itu benar-benar jadi sarana orang untuk keluar dari rumah dan berkumpul. Oh gitu. Nah itu jadi hal-hal semacam itu kan jarang gitu. Jadi ada orang yang diajak untuk secara volunteer. Oh ya, kalau saya terkungkung di rumah nggak bagus. Saya harus kumpul tuh sama orang. Iya. Apalagi karena kultur di Barat kan juga memang tidak seperti Asia yang memang dikit-dikit kumpul ya Bapak ya. Nah ini yang menarik justru. Ini yang seringkali ada salah persepsi ya. Oh ya. Barat itu dianggap individual. Pada tingkat tertentu ya, untuk urusan kehidupan pribadinya mereka akan sepenuhnya bertanggung jawab pada dirinya. Kalau mereka tidak benar-benar butuh bantuan, mereka nggak akan ngomong. Artinya kalau mereka ngomong butuh bantuan, artinya memang benar-benar butuh dibantu. Kalau kita enggak, kita akan rajin nanya, ada yang saya bisa bantu. Padahal belum tentu kita bisa bantu. Yang semacam-macam itu ya. Bagian dari courtesy Pak. Ya, gitu. Mungkin bagian dari keramahan. Itu juga nggak keliru menurut saya. Nah, ada juga, ya itu di sana. Nah, termasuk Jerman itu kalau dianggap individual, kalau dilihat profil negaranya, ini bukan mengagungkan Jerman sama sekali enggak ya. Hanya bercerita. Betul. Jadi Jerman itu negara yang bisa dibilang sangat gila berasosiasi. Gitu Pak. Sangat antusias. Klub-klub Volkswagen, mobil-mobil motor itu mereka kalau kita ikut klub atau ikut asosiasi biasanya ikut saja sumbang nama gitu sebagai anggota, tapi nggak pernah kemudian berupaya untuk disiplin berkontribusi pada organisasi sumbangan tetap gitu. Nah padahal ketika kita ada masalah biasanya kalau di sana asosiasi-asosiasi itu selalu akan berikan bantuan. Solidaritasnya begitu. Termasuk misalnya mereka mengelola partai. Gitu. Partai politik itu begini, kalau Anda menyumbang partai politik, maka sumbangan Anda itu akan dijadikan potongan pajak. Misalnya, gitu, atau misalnya potongan pajak Anda akan diberikan ketika Anda menggunakan transportasi publik. Nah, semacam itu. Jadi itu variabel-variabel yang bisa memotong pajak pendapatan kita. Kenapa? Karena kita berkontribusi pada kehidupan sosial. Negara memberikan insentif itu. Begitu. Nah, termasuk nanti pengorganisasian partai. Orang anggota partai itu dianggap anggota tetap jika 12 bulan berturut-turut misalnya sumbangannya nggak pernah telat. Gitu. Nah, kemudian sumbangan ke organisasi. Kemudian mungkin mereka bisa dapat grade lain ketika dalam sebulan atau dalam setahun mereka belanja di koperasi partai misalnya untuk barang jasa. Nah, hal-hal semacam itu kan jadi inspirasi yang kita bisa bantu. Iya betul. Menjadi daya tarik. Ya betul. Jadi ya memang partai politik jadi sangat relevan. Organisasi dan orang berasosiasi dalam organisasi menjadi satu kebutuhan. Gitu Mbak Reni. Langsung terlibat dalam sendi-sendi kehidupan sehari-hari. Jadi saling menopang kan. Saling menopang. Ya, kalau saya bergabung di situ saya tahu konsekuensinya. Maka saya sumbang karena saya tahu nanti satu saat kalau saya butuh bantuan mereka juga akan bantu. Gitu. Itulah. Ada nilai timbal balik. Jadi itu mengubah banyak persepsi saya lah tentang gitu. Iya. Kebayang nggak teman pemilih dari cerita Pak Melas kalau itu diadopsi di dalam kehidupan di tanah air kita misalnya nih ada banyak dong asosiasi-asosiasi yang bisa diwujudkan dalam keseharian pecinta Vespa misalkan pecinta sepatu roda mungkin ya Bapak ya, terus nanti kan hidupnya bersama-sama mengumpulkan ide-ide baik untuk bisa digagas dan bisa dikontribusikan ke negara gitu. Seru ya. Bapak terima kasih sudah membagikan cerita itu tadi kepada teman pemilih, dan itu tadi hal spesial yang bisa diceritakan atau dibagikan kepada teman pemilih dalam NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilih tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, senang sekali teman pemilih masih setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Tentu saja untuk episode minggu ini kita masih bersama dengan Pak Melas, Bapak salah satu pimpinan di KPU RI. Bapak, kita udah deket nih sama penghujung episode ini. Kita punya satu hadiah nih buat Bapak. Kita boleh nggak ya terima dia? Nggak sih, ini kayak ya bukan hadiah, ini tuh kayak kejutan deh ya. Boleh kan ya, kalau show-show kan ada kejutannya Bapak ya. Bapak nggak khawatir ini ria? Enggak. Ini bukan sesuatu yang bisa diriakan ini Pak.
Ini buat menambah keseruan aja karena ini akan membuat teman pemilih akan lebih mengenal lagi Pak Melas seperti apa. Ya, Bapak nanti akan membuka isi kotak ini apa. Nanti setelah melihat sesuatu di dalamnya, Bapak tunjukkan dan Bapak akan bercerita sesuatu ini mengingatkan Bapak tentang apa. Ya Pak ya. Oke Pak, ya baik. Yuk, mari kita bersama kita serahkan ke Bapak. Bapak mangga dibuka. Yuk. Kelihatan kan? Nah, mangga Bapak dibuka. Nah, tahu wajah saya kelihatan antusias atau lebih ke cemas sih Pak. Nah kan? Ini gini Pak. Nah gitu. Tunjukkan dulu Pak, wajahnya ketangkep nggak teman pemilih? Iya, agak ke badan Bapak. Iya. Nah, kelihatan nggak itu gambar apa teman pemilih? Jelas ya. Kelihatan gambarnya Bapak? Iya, kelihatan gambarnya teman pemilih ya Pak. Gambar apa Pak? Nggak tahu ini. Ini alat musik. Bapak, itu gambar gitar. Ya, jadi ceritanya kita tuh mau cari gitar tadi nggak dapet. Jadi ngeprint gambarnya. Gitu. Pak, ada apa Bapak sama gitar? Apa ya? Lucu ya, masa berarti Bapak ada hubungan apa sama gitar? Iya makanya. Ya itu Bapak, sepertinya hubungan yang nggak terdamaikan gitu. Oh nggak terdamaikan ya Pak? Lebih tepatnya bisa dibilang nggak terpisahkan nggak sih Pak? Apa? Bertepuk sebelah tangan. Lebih tepatnya begitu. Kok bisa gitu Pak? Ya ini kan cerita kecil kan. Iya. Ya kehidupan kami ya waktu itu ya orang tua nggak terlalu inilah. Jadi saya itu sangat menginginkan gitar. Itu ketika SD. SMP gitu. Dan jadi kalau mau ya karena sangat pengen gitar, saya suka nyanyi. Bapak suka nyanyi ya? Bukan nyanyinya gini, saya nyanyi untuk diri saya sendiri dengan gitar gitu. Untuk diri saya sendiri. Sambil ngiringi ya Pak. Bukan untuk orang lain. Iya. Amin. Catat. Nah itu untuk belajar gitar karena mungkin orang tua nggak bisa penuhi, saya harus pinjam teman. Jadi saya itu baru ingat kalau nggak salah usia di atas hampir 29 tahun saya baru punya gitar sendiri. Gitu Pak? Iya. Udah lulus kuliah juga dong gitu. Wah, udah kerja kan? Udah kerja malah ya Pak kerja. ya. Nah itu baru saya punya gitar. Makanya favoritnya emang gitar yang ini Pak. Ini istilahnya apa sih kalau ini string ya? String ya? Akustik lah. Akustik ya Pak kalau yang seperti ini. Dan ini yang Bapak gitar seperti ini nggak Pak yang Bapak harapkan? Ini desainer kita pokoknya print aja mau gambar gitar gitu. Ya gitar gini. Ya gitar gini apa ya Pak? Indah gitu loh. Indah ya Pak ya. Oh, kenapa gitar Pak? Maksudnya kenapa gitar? Apakah karena memang semua cowok gitar gitu atau maksudnya ada kan piano? Itu suasana pada saat itu. Kan waktu itu kalau nggak salah lagunya Dewa 19. Lagi album pertama ya, Kangen gitu. Kalau misalnya anak-anak SMP waktu itu tidak bisa belajar lagu Kangen dengan gitar itu. Ini jadi promosiin. Nggak keren ya Pak ya? Nggak keren. Nggak gitu. Keren, iya saat itu. Makanya kan ya buru-buru mikirin yang lain. Gitar aja saya nggak punya gitu kan. Ya pinginnya ya piano juga, tapi kan apalah daya kan. Makanya itu kan kayak bertepuk sebelah. Tapi ya sekarang sih ada dua lah. Ya ada dua ya Pak ya. Tuh. Ya tapi buat diri sendiri. Diri sendiri ya Bapak. Tapi sambil ngomporin kan? Anak saya kan. Anak saya kan usianya hampir 17. Ben, kalau misalnya kamu SMA kelas 1 belum bisa gitaran nggak keren. Akhirnya dia beli. Ini pengalaman bapaknya. Iya, cerita pengalaman masa lalu yang bisa diturunkan ke anak-anak. Nah ternyata dia lebih jago ya. Oh gitu Pak. Wah, ditunggu ini berarti baik. Berarti itu cerita tentang gitar ya Bapak ya. Dan masih lekat dong sama sehari-hari ya Bapak sekarang ya. Untuk apa Untuk itu? penghibur. Oh iya ya kalau ini. Oh iya kan kerja saya kan bisa sampai jam berapa. Nanti gitu kalau pulang ya sambil ngetik lah gitu. Ya sendirian itu rasanya suara saya enak gitu. Kalau di depan orang ya pasti enggak. Oh, jangan ini gitu. Kan karena sendirian. Ya jangan gitu Pak. Nanti kita coba ya Pak. Kapan-kapan ya Pak. Enggak. Oh langsung ditolak. Enggak. Ya deh Pak. Tapi ceritanya, ceritanya sangat relate. Kita teman pemilih semua juga mungkin. Tapi nggak ternyuh kan? Ya. Kita nggak boleh ngomong ya Pak. Ada sisi-sisi saya yang lain. Iya betul Pak. Ini kan salah satu sisi. Jadi teman pemilih jadi tahu nih sebenarnya nih tadi info dari orang terdekatnya tuh sebenarnya adalah nanti suruh Pak Melas nyanyi.
Bapak bersyukur kita nggak punya gitar di sini. Jadi nggak ada. Tapi kita jadi tahu sisi lain dari Pak Melas, ternyata gitar atau musik yang dari gitar ternyata memang sangat relate dan sangat dekat dengan diri Pak Melas. Ternyata Pak, terima kasih ya sudah membagi ceritanya ya. Terpaksa ya Pak membagi cerita. Jadi terharu. Bapak overall terima kasih lo sudah sama-sama, mampir iya. di podcast KPRI, tidak hanya menceritakan tentang ide-ide tentang partisipasi pemilih, tentang kehidupan bernegara yang kita percaya banget pasti bisa menginspirasi banget dan bisa mengingatkan, reminding kepada semua teman pemilih untuk tidak cuek nih dengan hak-hak yang dimiliki teman pemilih. Betul. Tapi kita juga sempat kenal nih sisi-sisi lain Pak Melas, kita lebih kenal dengan beberapa pimpinan sebagai penyelenggara pemilu di negara kita. Bapak, satu pesan dong buat teman pemilih, ada nggak hal khusus yang ingin Bapak ingatkan kepada teman pemilih jelang pemilu 2024 nanti? Ya, saya kira gini, teman-teman pemilih, untuk teman-teman pemilih seluruh Indonesia, bagaimanapun juga tugas dan tanggung jawab melestarikan negara kita ini ke depan, itu memang bebannya di kita. Generasi kita harus menopang. Jadi ya kita perlu lakukan itu dengan tanggung jawab. Kita mengubahnya pemilu sebagai sarana pemersatu anak bangsa, dan kita bisa yakin yang namanya Indonesia ke depan makin maju itu akan kita capai. Saya kira itu Mbak Reni, teman-teman. Terima kasih ya Bapak pesan, dan itu juga tentu saja sekaligus menjadi doa kita bersama ya Bapak ya. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita wujudkan. Bapak terima kasih banyak sudah mampir, sehat selalu dan sukses ya Bapak. Sama-sama. Iya, teman pemilih juga terima kasih loh sudah setia mengikuti podcast KPRI hingga selesai. Tetap nantikan podcast KPRI episode berikutnya dengan narasumber yang pasti juga nggak kalah serunya dengan episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPRI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.